Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh kembali menikmati sukacita di hari baru yang Tuhan telah karuniakan bagi kita sekalian. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari bersama bersehati di dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan, karena itulah yang akan menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera akan terus menuntun kita dalam sepanjang kehidupan ini. Amin. Kita persiapkan bacaan kita dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan mengerti kehendak-Nya. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, karena Engkau Bapa yang baik, yang terus menuntun kami dalam sepanjang hidup kami hari ini, dan biarlah juga hari ini akan terus kami jalani dalam kesetiaan menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu firman-Mu akan kami dengarkan, akan kami renungkan. Roh Kudus akan memeteraikan itu di dalam hati kami, sehingga kami melakukannya dengan sepenuh hati dan iman kami semakin diteguhkan dari hari ke hari. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ulangan pasal 10 ayat 12-22, firman Tuhan tentang orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Amin. Kesetiaan, itulah tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kesetiaan tanpa komitmen itu dusta adanya. Oleh sebab di balik kesetiaan itu ada janji yang butuh komitmen. Karena itu, kesetiaan tidak cukup dikatakan, tapi butuh pembuktian. Nah, terkait dengan hal tersebut, di kalangan orang Toraja kita sering mendengar ungkapan buttiri ma'apa nas. Saya ulangi, buttiri ma'apa manassa. Seorang dikatakan setia bila ia berpegang teguh pada janjinya, meskipun tantangan sering datang menerpa seiring dengan perjalanan kehidupannya. Tuhan pun menuntut kesetiaan kepada umat-Nya, supaya umat tetap menyembah
hanya kepadanya, serta menuruti semua yang diminta untuk dilakukan oleh umatnya. Seperti halnya mengasihi Dia dengan beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ini penting, oleh karena berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan akan membuat kehidupan umat akan lebih baik. Nah, bertitik tolak dari firman yang kita baca ini, kita dapat menghayati bahwa untuk menjadikan keadaan kita lebih baik dibutuhkan kesetiaan kehidupan untuk terus-menerus membangun dan memelihara komitmen dalam bentuk kesetiaan menyembah dan menuruti segala yang difirmankannya bagi kita untuk selamanya, agar janji Tuhan tetap berlaku bagi kita, bahwa Ia akan setia menuntun, menyertai, dan mengasihi kita sampai pada keturunan turun-temurun. Karena itu marilah kita tetap memelihara kesetiaan kita kepadanya. Perkuat kesetiaan kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang sering datang mengganggu perjalanan kesetiaan kita. Tetaplah berpegang pada ketetapan Tuhan, karena hanya orang setialah yang akan dapat menerima dan merasakan kesetiaan Tuhan terhadap dirinya. Dia adalah Allah yang setia pada janjinya, sehingga kita pun diajak untuk setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan, besar kerinduan kami untuk tampil menjadi anak-anak Tuhan yang setia, berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, menyatakan ketaatan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, suka maupun duka. Hanya kami menyadari Tuhan, kami ini terbatas, kami penuh dengan kelemahan, dan seringkali kami lebih suka taat pada keinginan daging kami. Karena itu ampunilah kami Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami, kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus mewujud nyatakan kesetiaan yang sungguh kepadamu dan berkomitmen dengan sungguh dalam setiap janji-janji iman kami, karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang setia pada janjinya. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami menjalani hari karunia Tuhan dalam setiap pekerjaan dan berbagai usaha yang kami tekuni. Biarlah semuanya itu kami jalani dengan sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Engkaulah yang juga akan menolong ketika anak cucu kami di tingkat TK sampai SMA sudah memulai masuk dalam masa-masa liburan. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka boleh membagi waktu mereka dengan baik. Mereka mengisi masa liburan ini dengan penuh sukacita dan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan masa depan mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami di perguruan tinggi yang sedang dalam masa-masa ujian akhir. Tuhan menolong agar semester ini pun boleh berlalu dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia di dalam segala keberadaan hidup mereka. Engkau yang memampukan mereka untuk terus menjalani hidup mereka pun dalam keteladanan iman bagi anak cucu mereka. Karuniakanlah kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kegiatan Kamnas Remaja 3 Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 1 Juli 2025 di Seriti. Tuhan memberkati perwakilan dari Klasis Makassar Timur, secara khusus ada 3 anak sekolah minggu dari Jemaat Tamalan Rea yang diutus untuk kegiatan tersebut. Kevin, Fanya, dan Kiana. Biarlah mereka sungguh mempersiapkan diri dengan baik, dan bahkan secara keseluruhan anak-anak sekolah minggu dari Klasis Makassar Timur bersama dengan para pendamping dan juga semua peserta yang akan hadir dalam Kamnas Remaja 3 ini boleh benar-benar penuh syukur, sukacita, membentuk diri mereka, memproses diri mereka menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam Kristus. Panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya, kami mohon Tuhan cukupkan atas apapun yang mereka perlukan. Bapa dalam kerajaan sorga, bagi mereka yang sedang bergumul dalam sakit, Tuhan yang pulihkan. Mereka yang bergumul dalam duka cita, Tuhan hiburkan. Pengharapan mereka hanyalah kepadamu.
Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah menolong kami, menuntun kami, menjalani setiap hari kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan, boleh kita dengarkan. Roh Tuhan menuntun kita untuk tetap setia, menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.